untuk akar tunggang, nah berdasarkan percabangan dan bentuknya, akar tunggang ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu akar tunggang tidak bercabang dan akar tunggang bercabang. Nah, kalau misalkan kita lihat pada gambar, akar tunggang yang bercabang itu bisa kalian lihat di gambar yang saya tunjuk dengan kursor saya, yaitu yang ini. Jadi dia punya akar utama, yang dimana akar utama ini nanti akan ada akar-akar yang bercabang lainnya yang cenderung lebih kecil daripada akar utama. Nah, di sini bagiannya ada tertiary roots, yaitu yang akar paling ujung, lalu secondary roots, di mana akar yang nomor 2 yang terikat dengan akar utama, lalu ini akar utamanya, primary root. Lalu untuk akar tunggang yang tidak bercabang itu lebih cenderung seperti contohnya pada umbi-umbian. Jadi dia tidak bercabang, tapi cenderung menyimpan nutrisi ataupun cadangan makanan. Nah, di sini definisi tentang akar tunggang tidak bercabang. Nah, cabang itu hanya berupa serabut akar dan sangat halus. Jadi cabang-cabang pada akar tunggang tidak bercabang itu dia berupa serabut akar yang sangat halus seperti pada gambar. Nah, dan ini dapat dianggap tidak merupakan cabang karena fungsinya yang tidak sebagai penyerap air dan unsur hara. Nah, lalu fungsinya di sini sebagai apa? Nah, di sini bisa dilihat akar tunggang berfungsi sebagai tempat penimbun zat cadangan makanan. Nah, dia di sini memiliki susunan akar namun tidak berfungsi sebagai penyerapan namun hanya sebagai zat cadangan makanan. Lalu nah, dalam akar tunggang ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang berbentuk tombak dan berbentuk gasing. Berbentuk tombak itu di mana pangkal dasarnya itu meruncing ke ujung seperti terlihat pada wortel, sedangkan yang berbentuk gasing itu dia membulat seperti pada bangkuang. Nah, untuk akar tunggang bercabang, akar tunggang ini berbentuk kerucut, panjang, tumbuh ke bawah, dan bercabang-cabang yang banyak. Sehingga dia dapat memperluas daerah perakarannya dan dapat menyerap air dan unsur hara. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan bahwa secara morfologi bagian akar itu dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, tudung akar. Tudung akar adalah bagian paling ujung akar yang berfungsi untuk melindungi akar. Lalu yang kedua adalah daerah pembelah, yang merupakan bagian akar tempat pembelahan sel, di mana daerah ini ditandai dengan sel-sel yang kecil-kecil dan dinding sel yang tipis. Sel-sel di bagian ini akan membelah secara berulang-ulang sehingga meningkatkan jumlah sel. Lalu yang ketiga, daerah pemanjangan. Nah, ini berada di sebelah antara dari zona meristematik atau zona pembelahan. Pada bagian ini, sel-sel mengalami pertumbuhan dan pemanjangan maupun pembesaran, sehingga bertanggung jawab dalam pertumbuhan akar. Lalu yang keempat ada daerah pematangan, yaitu berada pada bagian zona pemanjangan. Pada bagian ini, sel-sel terdiferensiasi atau terbagi-bagi dan menjadi sel yang dewasa. Mari kita lihat pada gambar. Nah, ini merupakan sel-sel untuk pendewasaan yang saya sebutkan tadi. Lalu ini akar-akar yang kecil. Lalu ini tudungnya. Lalu ini meristematik atau pembelahan. Lalu ini yang pemanjangan. Jadi di sini dia memanjang. Lalu di sini dia akan membelah. Di sini tudungnya yang akan terus ke bawah. Lalu di sini untuk pendewasaannya itu, pematangannya. Masuk ke sistem akar serabut. Sistem akar serabut dibedakan menjadi 3, yaitu tanaman akar yang tersusun dari akar-akar serabut kecil-kecil dan itu berbentuk benang. Nah, contohnya seperti pada padi. Lalu yang kedua, tanaman akar yang tersusun dari akar serabut agak besar dan kaku. Contohnya pada kelapa. Lalu yang ketiga, tanaman akar yang tersusun dari akar serabut yang agak besar dan pada masing-masingnya itu tidak banyak memiliki cabang. Contohnya pada pandan buah merah.